atau ancaman. Ini udah boy ya. Kalau nggak ada habisin awas, udah nggak masakin lagi. Pagi-pagi udah itu yang didengar anaknya. Sehingga kemudian ketika anak tumbuh dan kemudian bilang, bunda cepetan dong, sabar, kamu nggak bisa sabar. Lo yang ngajarin nggak sabar kan ayah bunda. Saya ke Perth di West Australia. Ada seorang bunda yang cerita, Ustaz, anak saya gimana ya? Kenapa? Anak saya masih kecil sudah mulai bohong. Kok bisa begitu? Jadi anaknya ini sekolah dan biasa karena khawatir makanan kalau dengan teman-temannya itu tidak halal, jadi dibawakan makanannya. Dan selalu begitu. Awas ya kalau nggak dihabisin. Ini adalah berkah dari doa ibu saya. Di mana ibu saya berdoa mudah-mudahan di antara anaknya ada yang hafal Al-Quran dan itu Allah kabulkan. Dengan pola makanan yang sekarang ini makin instan, maka pertumbuhan hormonnya menjadi berubah. Sehingga secara fisik ideal balik, tapi secara emosional belum aktif. Bapak Ibu Saudara, dulu masa kita kecil makan ayam itu rata-rata ayam kampung yang untuk tubuhnya sekian bulan. Kemudian ada rekayasa genetika, ayam ke daging atau ayam broiler 3 bulan sudah bisa dipotong. Sekarang yang terbaru nggak nyampe 3 bulan Bapak Ibu. Dengan rekayasa genetika dicampur dengan pemakanan, maka 1,5 bulan sudah bisa panen. Yang lebih terbaru lagi, ayam broiler ini bisa nanti akan diambil dadanya atau pahanya untuk filet. Ya. Jadi dari makanan sudah direkayasa, nanti yang akan lebih gemuk itu dadanya atau pahanya. Itu sekarang. Dan yang terbaru, ini saya bawa istirahat dengan ini adalah bahwa negara jiran kita Singapura, daripada memperbanyak kandang, bau dan lain sebagainya, mereka memperbanyak laboratorium. Jadi bagaimana satu kerat daging sebesar kelinci itu secara kloning bisa jadi 1 ekor ayam. Yang menjadi permasalahan bagi kami para ulama adalah bagaimana hukum makan ayam hasil kloning. Boleh Ustaz? Jadi dari daging segini jadi 1 ekor. Jadi banyak yang aja. Boleh nggak Bunda? Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kemudian hormon anak kita kemudian berkembang. Bagaimana kemudian secara fisik balik, tapi kemudian secara akhirnya banyak yang kemudian belum dewasa. Ini karakternya. Banyak mengalami kondisi pengen rasa bebas, rasa penasaran yang tinggi, meningkatnya fungsi seksualitas, dorongan emosi, sikap menentang, senang eksperimen, eksplorasi, cenderung mau berkelompok, merasa kosong. Ini secara umum Bapak Ibu bisa lihat materi ini di internet. Cuma saya ingin katakan bahwa anak kita, saya juga alami, tadi saya katakan, ya, anak kita yang tadi kata Bunda adalah generasi Z sekarang, Z, ya, mereka ada beberapa karakter yang saya katakan. Yang pertama, anak-anak sekarang ini, anak-anak remaja generasi Z itu memang kelebihannya adalah multi talent. Multi talent. Kita gaptek nih handphone kayak begini. Ya. Saya aja kadang kalau Zoom masih kata, Bang, kenapa Bi? Ini kok Abi nggak kelihatan mukanya? Oh, nggak tahu kameranya di sini belum dibuka. Ya. Anak sekarang multi talent. Nah, mereka juga open. Karena apa? Informasi juga open dari sana. Ya. Kita kan dulu hanya dari buku, berita ketika muncul internet. Kalau sekarang mereka sudah open. Cuma kita akan bicara bahwa ada beberapa tantangan mereka. Yang pertama adalah banyak di antara anak remaja sekarang yang rapuh, tidak tahan, tidak struggle. Ya. Saya pernah diminta untuk bikin kelas khusus privat kepada pasangan calon suami istri. Jadi anaknya mau nikah tapi selama ini nggak pernah belajar agama,
minta 2 sesi bahwa putrinya dan calon suaminya adalah pembekalan untuk menjadi suami dan istri. Pertemuan pertama saya cerita tentang hak dan tanggung jawab suami dan istri. Zaman dulu ketika kita diceritakan itu merasa tertantang, betul nggak? Saya ini sebagai istri nanti punya tanggung jawab ini. Saya sebagai suami punya tanggung jawab ini. Zaman sekarang pagi saya nyampein materi, sore bapaknya WA. Pak Ustaz tadi materi kita apa ya? Kenapa? Anak saya minta dibatalin pernikahannya pun. Salah kasih materi. Emang kenapa? Dia kata anak saya berantemnya ya Pak. Jadi istri atau jadi suami itu anak sekarang tuh ditekan mentah. Dulu kita ditekan tanggung jawab istri itu kayak gini, kita tertantang. Tanggung jawab suami kayak gini tertantang. Sekarang give up mereka. Pekan berikutnya saya kasih materi tentang bagaimana kira-kira masalah dalam rumah tangga begini. Dalam pertanyaan yang membuat saya kaget. Apa pertanyaannya Bun? Pak Ustaz, punya anak itu pilihan atau kewajiban? Itu fenomena sekarang bahwa kenapa? Mereka lihat ayahnya, mereka lihat bundanya, punya adik yang kecil, repot mau pacaran seminar nyiapin dulu botelnya. Banyak anak sekarang yang nikah, oke, mau punya anak. Dulu. Karena ribet, ini yang dikenal dengan child free. Ya. Mereka mau nikah, jadi anak sekarang itu ini tantangannya. Yang berikutnya adalah bahwa mereka banyak yang tidak mau melihat, yang tidak mau proses. Mereka banyak yang tidak mau proses, maunya di ujungnya saja. Ya. Bagaimana sukses, tapi prosesnya enggak. Mohon maaf, banyak anak-anak sekarang kalau ditanya apa cita-citanya, kalau dulu kan dokter, apa cita-citanya? Akuntan misalnya, apa cita-citanya? Jadi ustaz gitu ya. Anak sekarang ketika ditanya apa cita-citanya, ada tahu YouTuber. Kenapa? Ngaco-ngaco dikit bikin konten, dapat yang like, subscribe dulu. Banyak juga ini kan para ayah bunda yang hadir ya. Kapan-kapan kita ketemu sama siswa-siswa. Ya, kemarin saya di Sidal Cafe. Banyak yang ketika saya bilang tahu nggak negara tempat lahirnya Mozart di mana? Wah, di Austria, di Salzburg. Pengen ketika melihat saya sudah 28 negara, cuma banyak yang pengen lihat bahwa enak ya bisa jalan-jalannya. Nah itu